Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beni Saputra dengan NIM C1B020074 dari Prodi Manajemen R003, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai salah satu materi dari manajemen keuangan, yaitu manajemen persediaan. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama. Pembahasan pertama yaitu pengertian dari manajemen persediaan, yaitu sistem-sistem untuk mengelola persediaan, bagaimana barang-barang persediaan dapat diklasifikasikan dan seberapa akurat catatan persediaan dapat dijaga, dan mengamati persediaan dalam sektor pelayanan. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis persediaan. Ada 5 jenis-jenis persediaan. Yang pertama, persediaan bahan baku, yaitu persediaan barang-barang berwujud seperti besi, kayu, serta komponen-komponen lainnya yang digunakan dalam proses produksi. Jenis kedua, persediaan komponen-komponen rakitan, yaitu persediaan barang-barang yang terdiri dari komponen-komponen yang diperoleh dari perusahaan lain, di mana secara langsung dapat dirakit menjadi suatu produk. Jenis ketiga, persediaan bahan pembantu atau penolong, yaitu persediaan barang-barang yang diperlakukan dalam proses produksi, tetapi tidak merupakan bagian atau komponen barang jadi. Jenis keempat yaitu persediaan barang setengah jadi, yaitu persediaan barang-barang yang merupakan keluaran dari tiap-tiap bagian dalam proses produksi atau yang telah diolah menjadi suatu bentuk tetapi masih perlu diproses lebih lanjut menjadi barang jadi. Jenis yang kelima yaitu persediaan barang jadi, yaitu persediaan barang-barang yang telah selesai diproses atau diolah dalam pabrik dan siap untuk dijual atau dikirim pada langganan. Materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi persediaan. Faktor yang pertama, bahan baku dipengaruhi oleh perkiraan produksi. Sifat musiman produksi dapat diandalkan pemasok dan tingkat efisiensi penjadwalan pembelian dan kegiatan produksi. Faktor yang kedua, barang dalam proses dipengaruhi oleh lamanya produksi, yaitu waktu yang dibutuhkan sejak saat bahan baku masuk ke proses produksi sampai dengan saat penyelesaian barang jadi. Faktor yang ketiga, barang jadi. Persediaan ini sebenarnya merupakan masalah koordinasi produksi dan penjualan. Materi selanjutnya yaitu biaya persediaan, atau disebut juga dengan biaya inventory, yaitu biaya variabel dan sebagai lainnya merupakan biaya tetap. Biaya inventory yang bersifat variabel adalah biaya yang berubah-ubah karena adanya perubahan jumlah inventory yang ada di dalam gudang. Biaya tersebut akan naik kalau kita meningkatkan jumlah persediaan yang disimpan. Ada 3 macam biaya yang berhubungan dengan inventory, yaitu ordering cost, atau disebut juga biaya pesan dan pemasaran. Contohnya biaya pemesanan, setup cost, biaya pengiriman dan penanganannya atau bongkar muat, potongan harga karena jumlah pembelian besar. Yang kedua, carrying cost, atau disebut juga biaya penyimpanan. Contohnya biaya gudang, asuransi, pajak kekayaan, biaya modal, dan penyusutan. Yang ketiga, biaya persediaan pengaman. Contohnya, kehilangan penjualan, kehilangan kepercayaan pelanggan, dan gangguan jadwal produksi. Materi selanjutnya yaitu Economical Order Quantity. Economic Order Quantity atau disingkat EOQ adalah jumlah kuantitas barang yang dapat diperoleh dengan biaya yang minimal, atau sering dikatakan sebagai jumlah pembelian yang optimal. Dalam menentukan besarnya jumlah pembelian yang optimal, hanya memperhatikan biaya variabel dari penyediaan persediaan tersebut.
baik hanya variabel yang sifat perubahannya searah dengan perubahan jumlah persediaan yang dibeli atau disimpan, maupun biaya variabel yang sifat perubahannya berlawanan dengan perubahan jumlah inventory tersebut. Materi yang selanjutnya yaitu reorder point. Reorder point adalah saat atau titik di mana harus diadakan pesanan lagi sedemikian rupa sehingga kedatangan atau penerimaan material yang dipesan itu adalah tepat pada waktu di mana persediaan di atas safety stock sama dengan 0. Dengan demikian, diharapkan datingnya material yang dipesan itu tidak akan melewati waktu sehingga akan melanggar safety stock. Dalam penentuan order point harus kita memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan material selama tenggang waktu mendapatkan barang. Keduanya, besarnya faktor. Mungkin sampai sini saja materi yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.